Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua sudah hadir di acara ini ya. Ini adalah acara perdana setelah Lebaran. Kita gantian ya, jadi materi. Bentar, saya bisa di mute nggak itu yang saya mute dulu ya, saya mute dulu supaya nggak berisik. Oke. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai Facebook Marketplace ya. Setelah beberapa waktu lalu kemarin sudah sharing mengenai YouTube. Alhamdulillah dari YouTube sudah terbukti menghasilkan ya. Contohnya yang udah closing itu kan Pak Holid ya. Pak Holidaya udah closing 2 unit. Itu dari YouTube ya. Mungkin nanti akan ada lagi update mengenai YouTube, ada lagi, cuma materinya tinggal sedikit sih YouTube. Nah, untuk mempercepat, jadi kali ini saya akan sharing mengenai Facebook Marketplace ya. Jadi tema kali ini adalah closing berjamaah di Facebook Marketplace. Teknik ini sudah saya terapkan kemarin sebelum Lebaran. Dari sebelum Lebaran sudah saya terapkan ya. Cuma kemarin itu saya tidak di properti nerapin konsep seperti ini, tapi di di produk lain, di reseller herbal ya. Nah kemarin saya terinspirasi ada beberapa temen di grup pakai teknik ini bisa closing dari properti itu lokasinya di Malang. Nah terus saya pikir kenapa nggak dicoba aja ke properti gitu ya. Dari produk herbal bisa closing banyak, di properti kemarin ada yang closing. Saya bilang loh kok bisa closing juga ya dari Facebook Marketplace gitu ya, dengan cara yang gratisan ini. Yang tekniknya akan saya jelaskan. Nah makanya dari ide ada teman yang udah closing di Facebook Marketplace dengan teknik ini, saya akan share ke teman-teman semua. Jadi insya Allah sudah dicoba dan berhasil, makanya saya akan share ya. Jadi saya akan perkenalan mengenai Facebook Marketplace. Kenapa sih harus Marketplace Facebook ya? Jadi di Marketplace Facebook ini iklannya gratis yang pertama itu ya. Kemudian iklan itu kita bisa target per wilayah. Jadi misalnya kita punya project di Bogor, ya kita bisa target, bisa muncul orang-orang yang di daerah Bogor. Atau misalnya target Jakarta, ya bisa juga ditarget di Jakarta. Atau bisa juga projectnya di Bogor tapi pasang iklannya di Jakarta, itu bisa ya. Kemudian ini sudah saya lakukan, kemarin saya testing, ternyata saya bisa posting 100 postingan per hari. Jadi satu akun Facebook ini saya coba bisa 100 per hari ya. Tapi itu untuk akun yang lama ya. Jadi nanti akan kita coba bareng-bareng dari nol lah. Dari nol kita coba sama-sama, kita lihat hasilnya. Kalau akun lama saya bisa 100 per hari itu. Jadi misalnya iklan projectnya Tasnim itu saya bisa posting 100 tuh per hari itu, per akun ya. Jadi beranda Facebook tuh kita penuhin dengan iklan kita. Jadi orang lain tuh ketika posting tutup lagi sama postingan kita. Jadi tujuannya sih untuk menguasai marketplace Facebook gitu ya. Nah kalau misalnya saya bisa 100, satu akun saya bisa 100, kalau misalnya ada 60 gitu ya, 60 orang ya tinggal dikaliin aja 60 gitu ya, 6.000 posting per hari. Masa sih nggak ada yang closing gitu ya, 6.000 postingan per hari gitu ya. Kemudian Facebook Marketplace ini cocoknya untuk iklan jualan rumah di bawah 500 juta ke bawah, untuk cocoknya ya. Tapi ya ada juga sih yang teman-teman yang posting di marketplace yang harga MM-an, ada juga yang japri gitu ya.
Tapi kebanyakan sih yang di bawah 500 juta ke bawah. Lanjut ya. Jadi tujuan utama program closing berjamaah itu yaitu yang pertama saya ingin mengajak ke semua teman-teman untuk bisa merasakan closing. Jadi bagi yang belum pernah closing gitu ya, bingung iklan di mana gitu ya, harus bagaimana. Nah, ini tujuannya saya pengen ngajak ya supaya bisa closing lah, gimana caranya supaya bisa closing gitu ya. Kemudian bisa melatih handling juga. Jadi dengan adanya program ini teman-teman bisa melatih handling konsumen ya, karena semakin handling konsumen akan semakin bisa memahami karakter konsumen ya. Jadi konsumen A, konsumen B, konsumen C itu nanti akan lebih paham gitu ya. Kemudian bisa fokus satu project aja ya. Jadi saya nanti akan share 4 project yang saya utamakan ya. Nanti disertai dengan alasan-alasannya kenapa harus 4 project gitu ya. Ini kita di tahap percobaan dulu. Nanti kalau misalnya ini berhasil, ya berarti kita bisa berkembang lagi gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh marketing? Jadi saya akan memfasilitasi ya semua teman-teman di grup ya. Jadi marketing itu harus, yang pertama ini harus dicatat ya, siapkan akun Facebook baru. Jadi siapin dulu nih akun Facebook baru. Kemudian yang kedua, pastikan menu Facebook baru itu ada menu marketplace-nya. Kemudian yang ketiga, marketing juga harus tadi setelah bikin akun Facebook baru ya, dibikin aja lah profilnya seperti biasa aja gitu ya. Kalau misal saya kan punya banyak akun juga Facebook, ada 4 ya akun Facebook. Yang pertama itu akun Facebook pribadi, yang kedua lah duplikat juga sama, tetap saya masukin seperti biasalah, sekolah di mana gitu ya, kemudian pendidikan di mana, masukin email dan nomor WA. Tetap akun Facebook ketiga juga sama, cuma akun yang satu itu jarang dipakai jualan, yang dipakai jualan itu adalah akun Facebook 2, 3, dan 4. Jadi kalaupun misalnya keblokir yang 2, 3, 4 ya nggak masalah gitu ya, tinggal bikin lagi aja gitu ya. Jadi silakan teman-teman siapkan satu akun Facebook baru, ini minimal 1 ya. Kalau teman-teman mau bikin Facebooknya ada 5 ya silahkan, tapi siap-siap aja nanti untuk chatting dengan konsumennya mungkin lebih banyak gitu ya, karena 1 akun aja bisa posting banyak, kalau 2 akun ya pasti lebih banyak lagi kan. Siap-siap aja. Tapi kalau teman-teman mau fokus, mumpung ada difasilitasi nih oleh Kang Tatang, saya mau bikin akun Facebooknya 5 ya silahkan gitu ya. Nanti saya akan arahkan seperti apa ininya, seperti apa tekniknya ya. Jadi yang pertama, misalnya siapkan 1 akun Facebook baru, kemudian pastikan ada menu marketplace, karena kadang-kadang ada juga Facebook baru itu nggak ada tuh menu marketplace-nya tuh. Yang ketiga, kemudian biasalah bikin profil, diisi lah gitu ya. Kemudian akun tadi itu yang baru itu biasa dirawat ya, misalnya bikin status, bikin postingan gitu ya. Nah, nanti setelah bikin itu nanti saya masukin ke satu grup khusus ya untuk marketplace ini. Jadi teman-teman bisa invite, bisa saling like gitu ya status Facebook teman-teman semua gitu ya. Tujuannya apa sih? Untuk merawat si akun Facebook ini, karena kalau akun baru itu agak rentan diblokir ya. Jadi supaya ada interaksi lah seperti normal orang-orang biasa, bukan untuk spam. Kan tujuannya ini akun ini buat jualan nih, khusus jualan ya, jualan properti atau jualan produk lain. Jadi dipisah dengan akun yang utama, yang utama lah, yang punya teman-teman semua gitu ya. Kemudian setelah teman-teman saling like, saling komen, buatlah story seperti biasa aja kita bikin akun Facebook gitu ya. Jadi tugasnya itu ya teman-teman, bikin akun satu akun Facebook baru. Tadi kenapa sih harus Facebook baru ya? Ya tadi untuk mencegah kena blokir Facebook, karena kita akan spam atau penuhi beranda Facebook dengan postingan properti dari agensi kita. Jadi tujuannya kalau ada misalnya ada 50 orang
yang join di program ini, kalau misalnya satu marketing punya satu akun Facebook, sehari itu kan satu akun 100 ya, ya bisa 5.000 per hari. Masa nggak bisa dipenuhin sih ya beranda Facebook kita untuk daerah Bogor, misalnya kita penuhin terus nih dari iklan properti kita khusus untuk Bogor dari kita ya. Nah kemudian tadi jika apes kena blokir ya nggak nyesel karena akunnya akun klonengan gitu ya, bukan akun asli yang utama. Pengalaman saya kemarin itu satu akun Facebook itu bisa posting 100 iklan per hari. Jadi ketika saya posting, misalnya saya posting di daerah Bogor, itu saya bisa posting tuh 100 tuh per hari tuh. 100 per hari. Saya ada kemarin nyoba kan ada 5 akun, berarti 500 per hari. Pernah ada 900 per hari. Ada beberapa akun, teman-teman juga ada teman-teman Tamar juga yang saya japri. Mau ikutan ke program ini, nyoba? Boleh katanya. Saya coba dulu kan ke dia supaya nggak penasaran bener apa enggak. Nah itu saya posting tuh 100 tuh satu akun saya tuh per hari. Jadi ya alhamdulillah aman. Cuma kesini ada isu agak ketat nih Facebook. Akhirnya saya turunin nih. Kemarin saya turunin nih. Takut juga saya kena blokir juga kan. Sekarang sih 10. Saya posting satu akun tuh 10 ya. 10 postingan. Lanjut. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki akun Facebook baru, kemudian jangan lupa matikan verifikasi 2 langkah ya. Jadi masuk ke menu setting, kemudian pilih security and login, kemudian tuh faktor authentication-nya ini dimatikan. Lihat yang sebelah kanan. Jadi kenapa harus dimatikan? Karena nanti saya akan masuk ke Facebook masing-masing. Jadi misalnya Bu Sri punya akun Facebook nih, udah bikin ya Facebook baru. Nanti saya akan masuk ke Facebook Ibu. Ya, makanya saya sarankan pakai Facebook yang baru aja. Jadi saya akan masuk ke Facebook masing-masing untuk posting ya. Kalau misalnya ini nggak dimatiin, pasti ketika saya login dari komputer lain, kan Bu Sri tinggalnya di Surabaya tuh. Saya login dari Tangerang. Nah, nanti pasti kalau nggak dimatikan akan ada verifikasi ke Bu Sri. Ngasih tanda, ini ada yang masuk nih dari Tangerang nih, orang tidak dikenal. Dari window ini, lokasinya di sini. Pasti akan minta seperti itu. Tapi kalau dimatiin, itu aman. Nah, makanya ini syarat wajib harus dimatiin. Karena saya akan masuk ke masing-masing akun untuk posting iklan properti. Ya. Ini harus syarat wajib nih harus dimatikan. Yang verifikasi 2 langkah. Kemudian, setelah punya akun Facebook, gimana selanjutnya? Nah, nanti saya siapkan satu form online. Silahkan pilih project. Misalnya nih, projectnya Tasnim. Saya akan fokus di Tasnim Osmani nih. Posisinya kan di Ciampea Bogor ya. Tasnim Osmani ini yang pertama, kenapa saya pilih Tasnim gitu ya? Yang pertama produknya baru ya, Yang kedua sudah banyak rumah contoh. Ini targetnya untuk orang-orang Muslim yang kaya ya, investor ya, bukan untuk rumah pertama. Rumah pertama nggak cocok. Jadi untuk investor. Yang kedua adalah fee-nya besar. Jadi fee-nya sangat besar lah untuk di Tasnim ini ya. Teman-teman udah tahu karena Tamar itu adalah nomor 1 penjualannya di Tasnim, makanya dikasih fee besar. Makanya saya fokus di Tasnim Osmani. Dengan posting Tasnim Osmani, teman-teman bisa menyampaikan juga ke konsumen ada produk lain seperti Tasnim Vintage dan Tasnim yang lainnya. Dimatiin aja dulu. Siapa? Terus aja nggak ada. Kemudian yang kedua ada Rakila Residen ya. Lokasinya di Cilebut Bogor. Tujuannya adalah untuk mentarget orang-orang yang kerja pakai KRL di Jakarta. Itu pasarnya sangat banyak banget. Jadi orang banyak yang nyari dekat stasiun kereta, stasiun KRL ya. Silakan nih teman-teman. Saya pengennya Tasnim aja fokus ya. Sudah, silakan Tasnim. Saya pengen fokus di Rakila Residen ya. Silakan di Rakila gitu ya, Rakila Residen. Kemudian
legalitas semua yang Rakila Residen itu sudah aman banget ya. IMB-nya malah kan sudah pecah nih yang Rakila Residen, makanya kita berani untuk posting di Rakila. Kemudian yang ketiga, Gria Mahapiro Bandar Lampung. Ini kenapa saya pilih Gria Mahapiro? Yang pertama, yang jualan hanya agensi kita aja. Jadi ada sih tim dari developer ya jualan, cuma dia nggak terlalu agresif. Makanya teman-teman dari agensi kita itu bulan kemarin ada closing 4 ya kalau nggak salah ya. Itu kan banyaknya cash semua tuh. Jadi pencairannya juga cepat tuh. Jadi belum apa ya, developernya enak lah, enak diajak kerja sama, peluang closing besar, fee-nya besar, dan pencairan cepat, dan progresnya juga cepat tuh dia. Dan yang penting yang jualan hanya agensi kita aja, jadi saingannya kecil, kemungkinan closingnya besar gitu ya. Kemudian yang keempat ada Pesona Aquila. Nah, saya tawarkan ke teman-teman yang mau fokus di Pesona Aquila, silakan Pesona Aquila. Targetnya adalah pekerja kawasan. Di sana banyak kawasan ya, ada kawasan Egypt yang dekat, kemudian ada kawasan MM 2100, agak jauh sih. Yang paling dekat kalau ke Egypt ya. Kemudian rumahnya ready stock, itu enaknya lah. Enaknya rumahnya ready stock. Jadi kita edukasinya nggak terlalu berbelit-belit ya. Rumahnya inden, serah terima berapa bulan gitu. Ini rumahnya udah ready stock. Jadi edukasinya lebih gampang gitu ya. Memang sih fee-nya kecil ya, karena juga harga rumahnya juga kecil kan, 170 juta. Cuma tadi gampangnya rumah ready stock gitu. Jadi serah terimanya itu hanya 1,5 bulan dari DP lunas. Nah, itu ya. Jadi ada 4, silahkan. Kalau misalnya saya pengennya 4 semuanya ya silahkan. Nanti diisi aja formnya ya. Nah, pertanyaannya, ketika saya sudah bikin Facebook, teman-teman sudah buat Facebook baru, apakah saya harus posting? Nggak usah. Biar saya aja yang posting. Jadi saya ada punya server khusus untuk posting ke Facebook Marketplace. Jadi teman marketing semuanya nggak usah posting, biar saja yang posting. Jadi cukup nyerahin tadi aja, username Facebook, password Facebook, biar saya yang posting. Tugasnya marketing apa? Nungguin chat masuk lah gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya pernah sampai di 141. Jadi sehari itu 941 postingan. Dan alhamdulillah ada yang closing, tapi bukan properti. Makanya saya bilang bukan properti, tapi produk lain, herbal kesehatan gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke properti. Masa di produk lain bisa closing gitu ya, di properti nggak bisa closing gitu ya dengan harga yang murah. Karena di grup sebelah itu ada juga temen yang closing dari cara seperti ini. Nanti propertinya di Malang gitu ya. Jadi teman-teman gak usah posting, tinggal nungguin chat masuk aja, biar saya yang posting gitu ya. Saya punya servernya. Lanjut, apakah sudah dicoba dan berhasil? Ya alhamdulillah, ini sudah coba berhasil, tetapi bukan di properti, melainkan di produk kesehatan Bueno penghilang bau badan. Jadi silakan kunjungin aja nih www.serumbueno.com. Ini udah berhasil nih. Ini buktinya nih. Kemarin sebelum lebaran ini banyak ya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu belinya rata-rata nggak 1, 2 dia. Belinya itu ada 2, ada yang 3 malah belinya. Jadi dengan cara seperti ini saya sudah berhasil. Kemarin waktunya singkat ya. Berapa minggu ya sebelum lebaran sih kemarin itu. Kepotong lebaran Bu Melati malah kemarin udah pernah nyoba, udah mau kirim, pas mau lebaran udah nggak bisa itu ya. Nah, ini udah saya terapkan di produk kesehatan. Nah, saya sekarang kita coba bareng-bareng dari nol, teman-teman semuanya kita coba dari coba posting properti itu ya. Nah, ini kan banyak banget nih, saya nerima chat tuh setiap hari banyak gitu dari marketplace ya. Nah, ini untuk kesehatan, produk kesehatan ya. Jadi jangan salah, jadi cara gratisan ini banyak gitu ya, banyak yang respon gitu ya dari marketplace. Jadi saya tinggal ngelayanin chat aja. Kadang-kadang saya juga ada akun istri itu saya masukin, jadi istri yang ngelayanin chat gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang
misal oh butuh kirim, ya udah saya tinggal kirim gitu. Jadi saya nggak sendiri. Kalau saya sendiri kan saya repot juga tuh. Saya bagi tugas ke istri. Jadi akun istri saya masukin ke server. Nanti istri tinggal ngelayanin aja tuh, ngelayanin chat-chatan ya. Siapa yang saksinya yang pernah yang coba dan pernah closing? Yang pertama Bu Dwi Sabrina, Bu Melati, dan Bu Sri Hastuti. Jadi sebelum lebaran ini saya japri ketiga teman kita ini. Saya japri Bu Dwi. Bu Dwi saya bilang mau nggak coba nih, saya ada produk baru. Ibu tinggal terima chat aja deh, nggak usah posting, biar saya yang posting gitu ya. Kemudian Bu Melati sama, mau nggak? Kata Bu Melati mau. Bu Sri juga saya japri kan, Bu Sri mau Kang katanya. Nah memang ketiga teman-teman kita ini udah closing nih. Bu Dwi udah closing, Bu Melati udah closing, Bu Sri udah closing. Jadi memang sudah dicoba gitu ya, cuma bukan produk di properti, produknya di kesehatan. Dan alhamdulillah sudah berhasil gitu ya. Nanti silakan sharing Bu Dwi, nanti Bu Melati sama Bu Sri ya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, tadi kan saya ada singgung masalah Bueno. Apakah saya boleh juga ikutan jual Bueno? Boleh, silahkan. Misalnya gini, Pak Iman misalnya nih, ya Pak Iman. Pak Iman kan jualan properti nih, misalnya punya anak atau punya saudara atau punya istri gitu ya, nganggur di rumah, mau jualan Bueno, ya tinggal terima chat doang gitu ya. Apa susahnya? Karena produk kesehatan ini tidak terlalu jelimet ya seperti jualan properti. Barangnya udah ada gitu ya. Barangnya udah ada, deskripsi produknya udah ada, tinggal mau nggak gitu ya konsumennya gitu doang. Dan itu tidak susah dengan jualan properti karena barangnya barang ready stock gitu ya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau, oh istri saya pengen ikut jualan, ya sudah silakan, nanti isi form aja biar dia terima chat aja, terima chat, nggak usah pusing-pusing posting ya, tidak usah mikirin postingnya jam berapa, udah saya aja yang mikirinnya. Nah untuk Bueno ini profit bersihnya itu adalah 23.000 penjualan. Nggak perlu stok barang, nggak perlu packing, nggak perlu modal, cuma chat konsumen aja. Jadi barangnya saya banyak ya, stok barang saya banyak. Kalau ada yang pesan tinggal japri aja, saya yang packing, saya yang kirim, dan itu bisa COD. Jadi teman-teman silakan seperti Bu Melati sama Bu Dwi kemarin sama Bu Sri. Kang tolong kirimin ke Palembang, ada pesan produk Bueno ada 3, ya sudah saya kirim. Cuma nanti komisinya itu setelah kalau COD, saya kan COD nih, kalau di Facebook Marketplace itu kebanyakan COD ya teman-teman, jarang ada yang mau transfer dulu. Adapun kemarin sebelum lebaran ada Bu Melati itu ada transfer dulu, mau tuh, nggak tahu nih kemarin saya kirim kemana saya lupa lagi, mau tuh transfer dulu ya. Tapi kebanyakan untuk di marketplace ini dia kebanyakan yang maunya COD. Jadi barangnya saya kirim dulu, nanti si konsumennya bayarnya ke kurir, nanti komisinya itu seminggu setelah barang diterima. Nah, tapi nanti untuk transferan komisinya sebulan sekali lah biar nggak repot. Misalnya harus seminggu sekali agak repot, nanti diakumulasi aja. Kemarin juga dikumpulin dulu biar banyak, biar kelihatan gedenya gitu ya. Jadi per bulan saya untuk rekap komisinya ya untuk yang Bueno ini. Jadi hanya perlu ngelayanin chat aja ya, nggak perlu modal, nggak perlu stok barang, nggak usah repot marking. Jadi biar saja yang packing, biar saya yang kirim gitu ya. Tinggal chat konsumen aja lah seperti biasa. Kalau ada yang minat baru store data gitu ya. Nah, program ini apa sih keuntungannya? Ini saya rasa di agensi lain belum pernah ada yang seperti ini. Jadi belum pernah ada sih, belum pernah lihat saya seperti ini. Karena di Facebook Marketplace itu yang pakai program seperti itu ada tandanya, ada khusus tandanya, akan kelihatan. Nanti bisa tahu sendiri deh. Keuntungannya yang pertama di agensi lain belum pernah ada, baru di kita aja nih. Mudah-mudahan terobosan baru bisa berhasil, semuanya bisa merasakan closing dari properti gitu ya, atau di produk kesehatan tadi. Kemudian keuntungannya nggak capek posting, biar saya yang posting, nggak perlu stok barang, nggak ada potongan komisi. Nah tadi produk kesehatan pun nggak ada potongan komisi ya.
nggak perlu mengeluarkan modal. Jadi misalnya teman-teman punya saudara, punya istri gitu ya, punya yang nganggur pengen jualan tapi nggak sempat posting, ya udah ikut aja boleh. Yang penting ada kemauan aja gitu ya. Nah, gimana kalau mau tertarik join di program ini? Nah, silakan teman-teman masuk ke sini ya, isi form di sini. Masuk form di http://bit.ly/tamer/fbmp Facebook Marketplace. Jadi silakan isi. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen punya akun, misalnya Bu Dewi nih, Bu Dewi, Kang saya pengen store 5 akun gitu ya, akun Facebook baru, silakan. Berarti harus bikin 5 akun Facebooknya. Silakan, saya tidak membatasin, misalnya 10 orang, satu orang mau bikin 10 akun juga bisa. Silakan, saya tidak batasin, berarti ya siap-siap aja kewalahan gitu ya untuk ngelayanin ya, karena semakin banyak posting ya otomatis peluang untuk dapat chat konsumen juga semakin besar gitu ya. Silakan, saya tidak membatasi. Satu marketing misalnya mau 10 store 10 akun ya silakan. Cuma nanti berarti ngisi form ininya 10 kali 10 kali ngisi ya, karena satu akun 1 kali ngisi, setelah itu kirim, isi lagi akun baru ya, ngisi lagi. Nanti setelah ngisi form ini akan di direct ke grup baru. Grup baru ini untuk fungsinya untuk nge-like status, untuk sharing add temen gitu ya, dan untuk menjaga kena checkpoint. Jadi kalau bisa teman-temannya hanya teman-teman kita aja ya, jangan invite teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang Facebook ada beberapa kali checkpoint tuh, misalnya sebutkan teman kamu yang kenal gitu ya, namanya siapa, fotonya yang mana, dia untuk verifikasi checkpoint tuh. Tapi kalau misalnya sesama teman kita ada di grup, kita bakal tahu ini siapa nih, teman kita siapa namanya, kan bisa ketahuan gitu ya. Makanya saya masukin ke grup. Tujuannya tadi untuk saling share status, misalnya untuk saling like gitu ya, untuk update status dan lain-lain. Kalau posting biar saja yang posting, jadi tidak usah posting, tapi hanya untuk dirawat, saling share, saling komen di Facebook yang baru gitu ya. Jadi supaya lebih kelihatan natural lah Facebooknya. Nah, itu aja materi kali ini. Silahkan yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Pak Tatang. Pak, mau tanya Pak. Siap, satu-satu. Siapa dulu? Boleh deh. Saya dulu deh kali ya Pak Tatang. Iya, silakan Pak. Siap. Alhamdulillah kebetulan ini kayaknya ilmu Pak Tatang yang disampaikan sekarang ini udah saya terapkan di produk lain, dan saya udah jalan hampir 1 tahun gitu. Woi, Cuman saya main baru 3 akun gitu. Saya main di aksesoris mobil sama di boneka waktu itu mainnya. Dan memang betul itu yang disampaikan Pak Tatang. Jadi sehari itu rata-rata di 1 akun itu 10 sampai 20 orang yang ngechat ke kita gitu. Betul. Alhamdulillah sih waktu awal-awal corona itu omset lumayan gitu Pak Tatang. Wih, keren. Cuman akhir-akhir ini banyak produk iklan saya udah ditandain sama Facebook. Nah ini yang belum saya ketemuin solusinya nih, karena kebetulan teman yang dulu join bikin kantor sudah pada pisah gitu kan. Dia udah jalan sendiri-sendiri sekarang. Jadi saya juga untuk sharing sama dia agak susah gitu kan. Terus kendalanya saya nggak punya laptop kebetulan. Jadi kalau dulu kan kita ada komputer tuh berapa unit gitu kan. Kebetulan ada CS-nya juga. Nah, jadi ketika ada yang ngechat itu langsung di bagian CS yang jawab, atau kita bantuin juga kalau akunnya banyak kan gitu. Nah yang jadi kendala sekarang tuh produk saya itu kebanyakan tenggelam gitu artinya di Facebook itu. Nah untuk itu dulu solusinya kita itu sampai begadang, karena kita kan mainnya di gratisan gitu kan. Katanya suka kalah sama yang berbayar gitu kan. Jadi harus rajin nge-up katanya gitu.
Itu gimana tuh? Betul nggak Pak Tatang? Soalnya saya juga belum coba nge-up lagi produk gitu. Apa kita udah posting loss aja gitu atau gimana nih? Kalau Kalau yang saya kalau up pasti ada ya. Jadi setiap di Facebook itu kalau udah 7 hari dia ada notifikasi tuh Pak. Apakah listingan Anda akan diperbaharui gitu ya? bukan Pak Tatang, kalau itu ya pasti ada info. Ah, Jadi kita itu harus tetap rutin katanya setiap malam itu yang bikin saya capeknya gitu kan, setiap malam itu kita nge-up gitu jam 1 jam 2 gitu. Sementara kita produk yang di satu akun itu bisa sampai banyak kan itunya, walaupun satu produk tapi kita rubah itunya apa namanya lokasi. bingkai sama infonya gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau ketahuan sama kan pasti ditolak sama Facebook gitu. Iya, Walaupun produknya sama gitu kan, iya. cuman dirubah dikit aja gitu ada bingkainya atau itu pasti diterima gitu. Nah itu saya udah hampir berapa bulan karena sibuk juga sama ini pingin fokus juga di ini apa di perumahan gitu. Bahkan saya perumahan udah beberapa kali saya masukin. Memang udah banyak yang ngechat, bahkan ada yang langsung ke WA gitu. Kemarin tuh yang sempat ngobrol tapi belum ada yang deal gitu. Alhamdulillahnya belum ada yang bisa closing. Hmm. Nah, untuk itu hampir sama sih yang disampaikan Pak Tatang ini gitu. Hanya itu yang dipertanyakan itu saya cek barang-barang saya itu banyak yang tenggelam terus banyak yang ditandain nama Facebook. Jadi Kalau harus kalau ditandain sama Facebook tuh bisa jadi ada yang ngelaporin, bisa juga pernah saya ada yang ngelaporin tuh. Saya jualan produk kesehatan tapi ditolak kan sama Facebook tuh. Alasannya kenapa? Katanya jual senjata ilegal. Saya bilang, "Loh, kok senjata ilegal ya? Padahal saya kan jualan produk kesehatan gitu ya." Bisa jadi ada yang usil lah, ada yang usil gitu ya. Usil laporin ke Facebook, ada yang begitu. Saya pernah ngalamin kejadian seperti itu. Intinya sih eh, kita posting sebanyak-banyaknya gitu ya ke Facebook Marketplace. iya. Ditolak pasti ada beberapa ditolak ya, walaupun kita sudah kasih bingkainya berbeda Pak. Tadi benar kata Iya, Bapak, betul. satu produk misalnya produk Mahapiro ya, gambarnya itu satu ya, tapi ada bingkainya di atasnya, misalnya ada gambar bunga produk satu, produk Iya, dua betul, ada betul. gambar bunga di pojok kanan bawah gitu ya. Itu kadang-kadang lolos, kadang-kadang enggak, tapi kita tidak terlalu fokus masalah ditolak atau enggak. Yang penting kita bisa posting aja, kita cari kemungkinan yang lolosnya berapa gitu ya. Itu aja sih. Iya, betul sih emang itu. Itu emang ini sama persis yang diajarin sama temen gitu sama Pak Tatang, ilmu Pak Tatang nih. Alhamdulillah nih alhamdulillah saya udah dapat gitu. Dan memang waktu itu memang lumayan Pak Tatang berjalan itu sehari itu ya bisa closing 10 sampai 20 piece gitu untuk Iya, sendiri gitu alhamdulillah. kan. Satu akun gitu kan. Nah, Cuman kesini-sininya mulai turun tuh, mulai redup dan memang mungkin karena saya kurang rawat kali ya, kurang di ini jadi udah dicuekin aja gitu loh, saja nggak dikontrol lagi iklan kita gitu. Mungkin gitu salah satunya. iya sama itu Nah itu Pak. Yang penting akun Facebooknya harus dirawat juga Pak. maksudnya dirawat Jadi gimana tuh? kita harus bikin status gitu ya. Harus interaksi lah Pak. Jadi jangan seperti Oh iya robot. betul 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 ya ya ya. Jadi Iya yang ya. nanti kita share, makanya kalau ada join di sini share ke grup itu supaya saling komen lah sama teman-teman kita tuh, kelihatan ada interaksi. Bukan hanya memanfaatkan marketplace-nya aja, tapi kita sebagai layaknya orang lah gitu ya, mau interaksi gitu Iya ya. iya betul betul. Nah gitu. Iya. Nah, selama ini kan saya kebanyakan selain di marketplace-nya itu langsung di-share di grup juga gitu kan. Kita masuk banyak grup gitu. Hmm. Jadi misalnya grup jual beli Bekasi itu kan banyak tuh. Jadi saya masukin juga di situ. Nah, kalau yang Ya emang saya terapkan di sini, saya hanya posting di marketplace aja. Saya tidak posting ke Oh, grup jual beli. jadi khusus di marketplace-nya aja gitu ya, Pak. Marketplace aja. Kita spam rame-rame gitu ya. Dengan produk properti kita, masa sih nggak ada yang closing deh. Gitu. Kalau misalkan di marketplace itu ketahuan nggak sama yang teman-teman itu yang ikut yang gabung sama kita itu? Maksudnya? Soalnya ada beberapa postingan saya itu nggak bisa dilihat sama teman kita di Facebook gitu. Jadi dia hanya khusus di marketplace gitu munculnya. Enggak, muncul di beranda juga kok Pak.
muncul di beranda juga Iya. ya? Ya memang ada beberapa yang muncul tuh, tapi ada juga yang nggak muncul gitu. Jadi saya contohnya posting produk Bu Melati sama Bu Dwi itu kadang-kadang ketika saya buka Facebook ada nongol tuh di beranda saya tuh. Berarti kan saya tinggal komen aja, tinggal komen, like sama share gitu ya, bantu teman-teman lah. Kalau ada muncul di beranda Iya. produknya kita tinggal kita bantu like, komen, share gitu doang. Ya. Oke. Ya mungkin itu aja sih sekalian sharing juga. Kebetulan saya alhamdulillah sih ini ilmunya hampir sama persis yang Iya. diajarin Pak Tatang sama teman juga. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan nih bisa juga di perumahan betul gitu. Iya. Makanya sebetulnya saya juga dari dulu sudah main di sini yang properti itu udah saya coba posting terus saya bingkai watermark intinya gambarnya gitu. Cuman qadarullah untuk perumahan belum bisa closing nih. Ya, bismillah lah Pak, bareng-bareng ya. Ya amin Pak Tatang. Oke, saya kasih, Pak jawab. Tatang. Sip, sama Pak Dini. Nih saya jawab dulu ya. Pak Yepri, Pak misalnya dari 100 postingan itu isinya satu project. Artinya rentan duplikat konten ya. Cara ngakalnya gimana? Nah, kita udah berusaha Pak. Saya sudah siapkan ada 200 template ya. Jadi kemungkinan yang duplikat tetap ada Pak. Tapi nggak banyak yang disangka duplikat sama Facebook itu. Misalnya 100 ya, 100 postingan satu akun. Tetap ada Pak yang kena duplikat, misalnya ada 10. Biarin aja. Jangan dihiraukan, jangan dihiraukan, jangan pusing dengan masalah duplikat. Kan besok juga kita posting lagi gitu ya. Jadi duplikat tetap ada kemungkinan ya. Dari 100 postingan per akun itu kemungkinan ada. Ya cuma biarin aja, hiraukan aja, jangan terlalu pusing karena besok juga kita akan posting lagi. Jadi sehari posting 100 tutup penuhin aja terus beranda Facebooknya itu. Jadi pasti ada duplikat. Cuma jangan terlalu pusing dengan masalah duplikat. Pak Junior, mau dong Pak ikut Jual Bueno? Ya Pak. Silakan isi aja nanti formnya di itu ya. Tadi di grup Pak. Di slide yang terakhir nanti saya share ke grup linknya, silakan ikut aja. Misalnya istri mau jualan Bueno fokus nih, mau bikin 10 akun ya silakan. Saya nggak membatasin mau bikin berapa akun, silakan. Nah caranya kalau mau bikin akun itu berarti kan harus punya nomor telepon yang berbeda Pak. Jadi saya sarankan sih satu akun satu nomor HP ya. Itu untuk verifikasi pertama aja. Nah biasanya kalau saya itu beli di Tokopedia ada yang menjual akun nomor WA tapi sudah diverifikasi. Jadi ketika saya beli itu saya tidak perlu masukin nomor KK, nomor KTP lagi, udah aktif tuh. Harganya itu 2.000 per nomor itu ya, nomor kontak. Yang banyak dijual tuh nomor Axis sama nomor Tri itu. Tapi butuhnya kita cuma sekali doang. Jadi butuh sekali untuk verifikasi daftar akun Facebook baru. Nah itu pakai nomor baru ya. Selanjutnya nggak usah dipakai lagi. Nah itu buat verifikasi. Jadi kalau misalnya Pak Junior mau bikin 10 akun istri saya, boleh silakan. Khusus jualan Bueno 10, jualan properti 10 akun silakan. Tapi siap-siap aja ngelayanin chatnya gitu ya. Oke lanjut. Zizi, harus akun baru ya Pak? Akun lama boleh, cuma saya khawatirnya kena blokir aja sih Pak. Jaga-jagalah, namanya juga kita akan nyepam ya, akan nyepam ke Facebook, khawatir. Kalau kemarin terus terang tuh Bu Melati, Bu Dwi sama Bu Sri itu pakai akun lama, makanya bisa 100 postingan per hari. Nah tapi sekarang saya turunin tuh ritmenya karena takut juga saya kena blokir ya akun-akun yang lama itu. Makanya saya sarankan mendingan bikin baru. Kalau biasanya punya akun lama gimana? Ya tadi silakan aja, nggak apa-apa masukin. Selama ini sih aman ya, cuma takutnya nanti kena blokir, saya nggak mau disalahin gitu ya. Wah Pak nih akun saya dari akun SMA gitu ya, keblokir. Nah itu saya nggak mau disalahin, makanya saya bilang mendingan bikin akun baru. Jadi walaupun keblokir sama Facebook, ya biarin aja, bikin lagi aja baru gitu ya. Gitu ya. Kalau mau akun yang lama ya silakan, terserah. Pak, Ya, tanya Pak tadi kan kata Bapak bikin akun baru. Bisa daftar akun baru itu dengan beli yang sudah verifikasi ya? Iya, nomornya. Terus nomornya itu harus nomor baru lagi apa bisa nomor yang lama setelah itu, setelah daftar akun? Jadi satu akun itu perlu satu nomor HP, Bu. Oh, berarti nggak bisa pakai nomor HP yang lama dong? Nggak bisa.
Oh, Kalau iya. bikin akun lagi, misalnya ibu nih punya nomor nih untuk jualan properti, udah dipakai di satu Facebook, ibu daftar lagi di Facebook lagi pakai nomor HP itu nggak bisa, biasanya ditolak bu. Lewat ya. Iya, iya. Oh gitu, berarti harus dua ya? Jadi ibu beli aja tuh di Tokopedia banyak 1.800 saya lihat tuh paling murah. Ada yang 1.500 juga ada, itu udah verifikasi. Jadi ibu tinggal beli aja, nggak usah masukin nomor kakak, KTP nggak usah, itu udah aktif tuh. Jadi belinya udah aktif tapi pulsanya nol. Ya nggak masalah toh buat hanya untuk verifikasi pertama aja gitu. Tapi nomor yang baru itu nanti dipakai untuk follow up apa gimana, Pak? Enggak, follow apa tetap chat seperti biasa kan di Messenger tuh. Ibu arahin ke WA yang asli. WA yang lama yang Iya, kita yang khusus. biasa dipakai. Heeh. Oh, jadi Jangan itu ke cuma yang baru mah hanya untuk daftar doang intinya. daftar Gitu. doang. Heeh. Kalau emailnya gimana, Pak? Daftarnya pakai nomor aja, Bu. Oh, daftar emailnya pakai nomor bisa. Pakai nomor ya, jangan pakai email. Nanti ada verifikasi masalahnya pas bikin baru itu. Tapi nomornya itu nanti seandainya habis kita berwaktunya tetap uangnya di situ gitu. Kenapa? Harus ada pulsanya ya Pak. Kalau sudah dipakai nih untuk bikin akun, kalau nomor-nomor yang lama kan tetap kita isi pulsa tuh, gitu loh. Nggak usah diisi pulsa, Bu. Nggak itu, nggak angus nomor lamanya. Iya kan buat sementara doang. Nomor yang baru kan maksud Ibu? Yang baru. Iya, nggak usah beli. Kemudian setelah beli disimpan aja. Jangan dibuang. Jangan diisi pulsa, jangan usah. Oh, iya iya. Ya udah ntar coba deh. Ya, jadi modal Ibu 2.000 udah bikin akun Facebook baru. Misalnya Bapak nih, Bapak di rumah nganggur. Ya udah bikin aja 10 akun gitu ya. Banyak amat. Nanti Kalau nanti kalau ada messengernya chat ya dari Ibu rumah, Bu Melati tuh yang layanin tuh. Pak, halo. ada, Pak. Pak, Siap. Tadi dulu nih, satu dulu nih. nanya satu lagi, Pak. Oh, Itu siap. tadi udah clear ya buat verifikasi ya. Kalau email juga beda ya, Pak? Atau gimana? Email juga beda, Bu. Satu account, satu email ya? Iya. Oke. Coba aja Ibu Dadang, bikin pakai email ya. Email bikin aja nih, bikin malam ini bisa bikin lah, bikin email. Kemudian email itu bikin lagi Ibu ke akun yang baru, diterima apa enggak gitu. Biasanya sih ditolak biasanya. Pak Dadang. Siap, silakan. Kan saya ada Facebook baru pakai email yang tak buat share properti khusus kamar kan. Itu nggak masalah kan Pak? Enggak masalah, Nggak masalah ya. enggak masalah. Oke. Silakan. Oke, Pak Riyadi, Pak kalau akun baru belum langsung ada MP-nya, gimana solusinya ya? Aduh, saya nggak tahu tuh ya. Bikin baru lagi aja, Pak. Tapi di forum-forum tuh ada tuh, Pak. Bapak cari di YouTube deh. Cara mengatasi akun Facebook baru yang tidak ada menu marketplace-nya. Itu ada tuh di YouTube tuh caranya. Cuma saya belum ngulik karena saya belum menemui masalah seperti itu. Jadi nanti cari aja di YouTube mengatasi akun baru yang tidak ada marketplace Facebooknya. Karena harus pengajuan kalau nggak salah deh, majukan ke Facebook, nanti ditinjau baru akan muncul menu marketplace-nya. Ya Pak Tetang, kalau yang baru itu rata-rata harus nunggu seminggu 2 minggu untuk ini Pak Tetang untuk Ya. dapat marketplace-nya. Makanya Agak dalam lama waktu kalau seminggu itu kita bikin update status dulu gitu ya, update share ke beranda gitu kan, saling like, saling komen, itu aja dulu, dirawat dulu akunnya gitu. Halo, Ya, Kang Datang. siapa? Halo. Saya baru aja bikin akun Facebook baru dengan Gmail. Alhamdulillah langsung ada itu MP-nya. Oh, alhamdulillah ada ya. Pakai Gmail saya. Karena kan saya punya Gmail banyak. Saya coba waktu bikin baru. Oh, berarti bisa nggak usah beli itu dong ya, nggak usah beli nomor dong ya. Iya. Kalau Pak Gmail kan gratis gitu kan, nggak usah beli-beli lagi. Oh, Asal Gmail baru, insya Allah bisa kayaknya sih.
biasanya Gmail harus ada verifikasi, Pak. Ya verifikasi kan di Gmail langsung. Iya, verifikasi email aja. Nah, Iya. kalau gitu berarti bisa jadi solusi juga tuh teman-teman tuh. Jadi nggak usah Alhamdulillah beli, MP-nya masih langsung ada. nggak usah beli nomor baru Bu Melati. Bikin akun email aja yang banyak Bu. Oh gitu, ya. Iya, iya, iya. Jadi Ibu bikin aja emailnya ada 10 gitu ya di Gmail. Baru nanti bikin akun Facebook baru 10 gitu. Iya, coba. Ya. Kemarin kan udah itu ya. Gimana tuh ngelayanin chatting yang dari kan kemarin saya udah posting kan ke Facebook Ibu kan yang masalah Bueno itu. Iya. Lebih mudah kan chattingnya kan daripada Properti? Ya lebih mudah lah, orang gampang. tinggal kirim, ongkos kirimnya berapa, dia mau apa enggak kan langsung ya Bu beli begitu Pak. Iya. Lebih gampang kan. Ya, profitnya kecil sih, emang 20.000 sehari, 20.000 per buah ya. Cuma kalau misalnya ada 10 aja kan per hari 200.000, ya lumayan lah gitu ya. Tinggal niatnya aja bikin Bu yang banyak akunnya. Oke ya. Oke, lanjut. Pak Holid. Assalamualaikum, baru bergabung ya. Waalaikumsalam. Siapa? Nanti ada tayangan ulang di YouTube ya. Insya Allah saya posting ya ke YouTube. Bu Susi, Pak, kalau buat FB baru perlu HP baru nggak ya? Satu HP bisa berapa FB? Nah, itu nggak usah beli baru HP baru. Nanti di-cloneng aja Bu. Jadi satu HP itu bisa 10 akun Messenger. Karena konsumen itu pertama chatnya itu akan ke Messenger Bu. Jadi nanti ada aplikasi bisa di-download di Play Store. Satu HP Ibu bisa menampilkan 10 akun Facebook. Jadi kelihatan tuh kalau ada chatting dari akun ini, ada masuk, ada notifikasi kelihatan Bu. Namanya apa, Pak? APK-nya? Ntar saya share di itu ya, saya lupa namanya. Ntar saya share di grup ya. Siap. Nama akun klonengan itunya ya, messengernya ya. Harus download ya berarti ya Pak? Ya, download itu. Kemudian pertanyaan, kalau buat akun baru apakah messenger baru juga? Ya pasti. Jadi setiap akun baru pasti messengernya baru. Gitu ya. Download lagi atau gimana, Pak? Iya, download lagi untuk itunya ya, untuk clonengannya ya, messengernya? untuk clone-nya, untuk clonengannya. duplikatnya. Untuk link yang tadi buat daftar FB itu udah di-share, Pak? Belum, ntar saya share ya. Store. Ntar saya share ya. Jadi nanti kalau misalnya punya akun banyak ya silakan isinya beberapa kali gitu ya. Kalau misalnya punya 5 akun ya silakan 5 kali isi gitu ya. Karena masukinnya saya satu-satu. Jadi akun A saya masukin, akun B saya masukin, dan itu pastiin sebelum di store data ke saya passwordnya udah benar ya. Jadi passwordnya cek masing-masing benar atau enggak gitu ya. Baru kasih ke saya nomor passwordnya di form ya. Bu Susi, kalau satu kakak bisa berapa nomor HP ya Pak? Saya nggak tahu ya Bu kalau pakai kakak ini. Tadi aja mendingan kata Pak Iman aja Bu, nggak usah pakai nomor kakak tuh. Pakai Gmail. Pakai Gmail aja. Bikin Gmail yang baru. Kalau Gmail itu satu nomor HP itu bisa banyak tuh. Jadi satu nomor HP bisa banyak akun Gmail. Nah, kemudian Pak Iman, kalau akun baru berarti ada teman sebanyak-banyaknya juga. Nah, ini akun baru hati-hati, jangan terlalu agresif nambah temen ya. Utamakan teman-teman yang di grup kita aja dulu supaya saling kenal dulu. Maksudnya, kalaupun ada masalah checkpoint nanti bisa ketahuan, bisa solusinya bisa ketemu lah. Karena saya dulu pernah saya bikin baru, kemudian add teman sebanyak-banyaknya dari grup jual beli. Ketika ada checkpoint saya bingung, sebutkan 5 teman Anda dan profilnya yang mana. Saya kadang-kadang bingung namanya siapa, di fotonya foto siapa gitu ya. Akhirnya diblokir. Jadi kalau misalnya ada checkpoint, kalau teman-teman satu grup kan ketahuan ini siapa nih gitu, ini siapa, bisa ketahuan gitu ya. Kemudian Bu Susi, beli nomor yang sudah diverifikasi topik aman ya? Aman sih, banyak yang pakai Bu seperti itu.
kan datanya bukan data kita. Nggak tahu data siapa itu. Yang penting udah verifikasi. Tapi ya tadi aja mendingan pakai Gmail aja, Bu. Kalau pakai nomor kan kita harus beli lagi tuh nomornya, mengeluarkan biaya. Mendingan bikin akun Gmail aja, gitu ya. Pak Didik Darmono, tahun lalu pernah saya pakai cara, 2 akun aja sudah capek balesin chatnya. Wih, keren. Lanjut, Pak. Bu Dwi Sabrina, aku nggak bisa bikin akun FB, Kang. Dibikin nggak adek, sudah 10 tahun lebih, tapi aku nggak ikut memasukkan properti. Maksudnya gimana, Bu? Halo, Bu Dwi. Gimana maksudnya, Bu Dwi? Aku tuh nggak bisa bikin akun FB. Dulu itu dibikinin sama adek. Kalau sekarang suruh bikin lagi, aku liar. Aku dibikinin aja lah, dibutuhinnya apa, udah aku manut. Aku mau masarin properti, mau masarin Boino, mau masarin rumah Ajwa, udah. Aku tinggal follow up aja. Soalnya kan kemarin follow up Ajwa aku udah, follow up Boino aku bisa, udah closing 5. Siap. Cuma kemarin itu kendalanya di Boino itu aku dapetnya jauh-jauh semua, dari Sulawesi, dari Kendari. Nah mereka itu keberatan dengan ongkir, karena beli satu ongkirnya hampir sama dengan harga Boino. Mungkin kalau rumah kan nggak ada ongkirnya. Ya, jadi kemarin itu yang produk Bueno itu memang sudah saya targetnya setiap hari saya pindahin, Bu, kotanya. Jadi misalnya hari ini untuk produk Bueno saya posting untuk area Jakarta Timur. Besok saya pindahin lagi posisinya ke Jakarta Barat. Besoknya lagi saya pindahin ke Bekasi, besoknya ke Bandung, besoknya ke Lampung, besoknya ke Jogja. Jadi saya muter seluruh Indonesia, saya posting, saya penuhin. Nah, kalau untuk properti ini ya nggak sejauh itulah. Paling kalau misalnya iklan Bogor, saya posting di area Bogor, saya posting Jakarta, gitu kan, saya posting Bekasi. Bekasi juga enggak kayaknya kalau Bogor ya. Kalau produknya Bogor, misalnya di Tasnim, saya paling postingnya di lokasi Bogor, lokasi Depok, kemudian lokasi Jakarta, paling gitu aja, nggak jauh-jauh ya. Ya nanti kalau misalnya kesulitan bikin akun ya ntar saya coba bikinin lah. Ya tinggal itu aja, storyin itunya aja, apa namanya, nomornya atau Gmailnya. Untuk formnya belum ada Pak, ntar saya share ya. Bu Nela, apa kalau halaman atau fanpage dipakai nggak dipakai, Bu, nggak pakai fanpage ya, pakai Facebook biasa aja, di beranda biasa. Jadi nggak usah bikin fanpage. Jadi Ibu bikin aja Facebook sebanyak-banyaknya, silahkan bikin yang baru ya. Bu Rahma, Pak kalau fokusnya organik atau pakai aplikasi marketing akun baru ya? Gimana Bu Rahma maksudnya? Halo Bu Rahma. Jadi yang saya lakukan inilah organik, Bu. Nggak berbayar ya. Cuma saya bayar servernya aja. Pak Yepri, bikin cloningan FB nggak perlu beli nomor, pakai Gmail. Oh iya betul, silakan ya. Jadi nggak perlu beli nomor ya. Bikin aja Gmail yang banyak. Batas akhir pendaftaran akun kapan ya, Kang? Pakai akun atas nama suami, adik, dan boleh. Silakan. Ya saya nggak batasin, silakan kapan aja. Cuma mungkin seminggu sekali lah saya cek gitu ya. Misalnya hari ini ada yang daftar misalnya 3, ya kalau ada yang daftar 3 ya berarti besok sudah saya posting gitu ya. Kemudian silakan aja kapan aja, nanti diisi aja formnya. Kalau udah siap, misalnya udah siap akun, ya isi aja formnya. Kemudian masuk ke grup ya, nanti ada grupnya ya untuk saling interaksi. Silakan, ada yang tanya lagi nggak? Bu Meli, Pak berarti kita nggak perlu ada orang lain ya? Sementara add teman-teman yang di grup aja ya. Jadi nanti ketika Ibu sudah bikin akun Facebook, kemudian add-nya teman-teman yang di grup aja. Jangan add yang lain dulu. Gitu ya. Oh, saya kira nyambung dengan aplikasi yang berbayar. Nah,
aplikasi yang kemarin yang share di grup itu yang posting auto, eh, yang auto itu ya berarti kalau yang auto itu kan ibu berarti masing-masing tuh, ibu masing-masing posting gitu ya. Kalau yang auto itu kemarin ada kelebihannya juga tuh, itu bisa ngehapus yang duplikat gitu ya, kemudian bisa memperbaharui listingan, itu pakai program yang kemarin. Pakai itu. Nah, kalau yang saya lakukan adalah hanya posting aja, tugas saya itu. Saya tidak bisa memperbaharui postingan, saya tidak bisa. Kemudian menghapus duplikat saya tidak bisa. Jadi tugas saya itu hanya posting aja 100 iklan per hari ke masing-masing akun. Nanti kalau misalnya ada duplikat, kan ada notifikasi tuh iklannya duplikat. Kalau mau dihapus silahkan gitu ya masing-masing. Tapi kalau dapat punya program yang kemarin, itu bisa auto tuh hapusnya, yang duplikat bisa auto. Kemudian postingan yang lawas bisa disundul lagi. Itu pakai aplikasi yang kemarin yang ibu udah beli ya. Kemudian siapa lagi nih? Pakai akun lama juga bisa ya, Pak Okta. Bisa Pak, silakan. Kalau misalnya pakai akun lama ya silakan pakai aja dulu. Karena yang baru-baru ini aman lah, insya Allah sih. Saya postingnya sekarang 5 ya, satu akun tuh 5. Masih posting, tadi juga masih posting, setiap hari saya posting. Nah nanti kalau misalnya sudah lama teman-teman, ketika saya mau posting 100 iklan saya akan infokan. Kalau bisa jangan pakai akun yang lama, pakai yang baru aja, khawatirnya nanti ya kita kena apes, kena blokir gitu ya. Jadi sekarang sih masih maksimal di 5 lah, 5 postingan per hari. Kemudian Zizi, kalau kita dapat banyak permintaan pertemanan saat bikin akun baru itu kenapa ya Pak? Yang minta bukan 1-2 orang saya, tapi puluhan yang minta pertemanan. Kalau ada yang minta ya silakan di-accept aja Bu. Ya sebagai kolam juga lah. Mudah-mudahan jadi kolam konsumen gitu ya. Bu Cucu, maaf baru sampai ketinggalan. Nanti ada rekamannya ya Bu. Kemudian Bu Eka lagi, berarti nanti teman-teman di grup saling share akun EP masing-masing ya, gitu aja Pak Bu. Jadi saling share status, saling komen gitu ya. Normal lah seperti akun layaknya, bukan untuk khusus jualan gitu ya. Pak Firman, cicil Kang, insya Allah pakai akun lama boleh, pakai akun lama dulu boleh dulu. Satu akun lama dulu boleh. Silakan. Berarti kalau ada 2 akun ya berarti 2 kali isi form, betul, 2 kali isi form. Pak Junior, mau share pengalaman akun lama lebih aman dari band. Paling kalau kena pelanggaran hanya marketplace-nya aja yang lock dan butuh waktu 1 bulan boleh. Oh gitu ya Pak. Berarti yang di lock itu hanya marketplace-nya aja ya. Oke, siap. Oke, Bu Susi lagi, kalau FB lama saya kok nggak bisa posting kriteria properti ya Pak, tapi adanya dekorasi, taman, dapur, peralatan rumah tangga, kenapa ya? Nanti saya yang posting Bu, Ibu nggak usah mikirin mau posting apa, biar saya yang posting aja Bu. Minta aplikasi buat planningan, oke siap, tershare ya. Bikin FB baru dengan email kata-kata properti perumahan atau tanpa perumahan atau tanpa, tiap akun akan dijualkan properti atau yang lain juga. Nah Pak Bagus tadi baru gabung kali ya. Saya fokusnya di 4 project dulu Pak. 4 project properti. Yang pertama di Tasnim ya. Saya ulangi lagi, Tasnim Osmani itu kan produknya masih baru, kemudian masih banyak yang kosong. Itu legalitasnya aman ya Tasnim, kemudian IAP-nya lumayan besar gitu ya. Orang lebih cenderung percaya karena sudah banyak yang dibangun. Itu yang Tasnim. Yang kedua di Rakila itu banyak perminat orang yang cari dekat stasiun ya. Rakila itu kan hanya 900 meter tuh dari stasiun Cilebut. Insya Allah pasarnya bagus dan izinnya juga alhamdulillah sudah aman, IMB-nya sudah pecah semua. Kemudian yang ketiga Gria Mahapiro yang di Bandar Lampung ya, silakan teman-teman yang mau fokus ke Mahapiro ya silakan.
Kalau misalnya Kang saya mau campur, boleh. Misalnya kalau mau campur ya, kalau mau campur misalnya Bu Melati, saya pengen Mahapiro, saya pengen Tasnim, saya pengen mana Rakila, ya di checklist aja masing-masingnya. Nanti saya pindahin masing-masing berarti di akunnya. Ada Bu Melati, ada khusus di Mahapiro, ada khusus Tasnim gitu. Jadi nggak saya campur. Tapi nanti yang masuk pasti iklan itu aja dari 4. Kemudian dijualkan properti lain juga nggak? Sementara 4 dulu Pak. Tapi kalau teman-teman ada yang request silakan. Misalnya, oh ini ternyata peminatnya banyak nih perumahan ini. Boleh dong di postingin ya. Nanti silakan. Nanti saya postingin juga gitu ya. Bu Meli, FB saya kena hack Pak. Malas bikin ya makanya bikin akunnya akun baru aja, jangan akun lama gitu ya. Pakai FB baru tapi sudah 100-an orang, saya banyak gabung dengan grup properti, gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, silakan pakai akun yang ada aja kalau misalnya belum bikin. Kalau akun baru password bisa sama semuanya ya Pak? Bisa, passwordnya bikin sama aja biar nggak puyeng ya. Jadi misalnya Bu Melati punya akun 10, passwordnya dibikin sama aja. Cuma yang beda itulah emailnya aja. Misalnya passwordnya Melati 1, Melati 2, Melati 3 gitu ya. Emailnya aja dibeda-bedain, passwordnya dibikin sama aja. Dari akun 1, akun 2, akun 3 passwordnya dibikin sama biar nggak pusing nanti. Pak Junior, satu lagi Kang, kemarin pengalaman saya kelok karena ikut-ikutan posting sendiri, jadi kebentur sama si robot yang posting juga. Jadi kalau mau ikutan program ini benar-benar akun baru pre-postingan pribadi. Jadi biarin software robot yang iklan, ya nanti biar saja yang iklan. Jadi teman-teman gak usah iklan, saya aja yang iklan. Tugasnya adalah ngerawat akun Facebook. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ini ada menghasilkan, ya minimal sudah ada yang closing aja dari properti ini. Insya Allah saya ada lagi software untuk ngerawat. Jadi untuk ngerawat auto, jadi teman-teman gak usah ngerawat, biar saya yang ngerawat semua gitu ya. Mulai ngerawat update status otomatis, kemudian yang lain-lainnya otomatis. Cuma saya pengen tahu berhasil nggak dengan cara ini gitu ya. Dengan cara seperti ini, kalau ada yang berhasil, nanti teman-teman akunnya saya yang rawat semua gitu ya, biar memudahkan gitu ya. Enak Pak. Ya kan buat teman-teman semua juga ya, supaya lebih enak gitu ya. Mau bikin akunnya yang banyak ya Bu. Yuk silakan. Tinggal follow up. Dia tinggal follow up aja. Tadi kan udah pengalaman tuh Pak siapa tadi, Pak Denny ya. Sehari itu kan balas ini juga banyak gitu. Masanya sekali posting 100 nggak ada yang ngechat satu-satu gitu ya. Kebanyakan ntar nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa masak, nggak bisa makan. Keluar dong makan. Ya silakan, ada yang tanya lagi. Itu termasuk software apa ya Pak? Itu kalau sewa itu per bulan 300 ribuan Pak. Jadi kalau Bapak mau sewa, cuma kalau misalnya buat dipakai sendiri kayaknya agak ini ya, repot ya, repot ngechat, balasin chatnya segala macam, repot lah. Jadi makanya saya share ke teman-teman tuh, saya punya software bagus gitu ya, saya sewa tapi nggak dimanfaatin, nggak di share ke teman-teman, makanya saya share aja. Saya sendiri bisa sebenarnya kan gitu kan, saya bikin aja 20 akun Facebook, saya jualan sendiri, cuma kan repot gitu ya, dipakai sendiri gitu. Makanya saya share aja, udah pakai aja server punya saya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal follow up aja gitu. Oke, masih ada? Itu maaf Pak Tatang. Siap. Untuk ini misalkan kita kan pakai akun lama nih, saya udah punya akun 3 nih yang saya jalanin buat jualan yang saya juga gitu. Cuman saya lupa ininya ya kan, udah lama nggak pakai password kalau dari handphone, jadi tinggal pindah akun langsung otomatis gitu kan. Saya lupa passwordnya lagi nih, gimana ya? Oh itu aja, di reset dulu aja Pak. Di reset dulu ya? Ya reset dulu passwordnya. Reset password ya? Nah, setelah reset password pastikan verifikasi 2 langkahnya dimatiin ya Pak.
Oh iya iya siap ya. Ya memang kadang kalau kita ini misal masuk ke akun yang satunya suka ada itu kalau matiin betul. Ya, 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 Ya. betul. Jadi riset dulu ya Pak ya. Iya, riset dulu. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Bu Meli, tapi kita tetap bisa posting dan share lain-lain, silahkan Pak, Bu. Jadi intinya saya akan bantu teman-teman untuk 4 project ini. Kalau misalnya mau ikutan project semua ya silakan di checklist aja. Mau project ini, silakan. Tapi kadang-kadang kan ada teman kita yang dari Bekasi, saya nggak hafal nih projectnya Tasnim gitu ya. Saya mau jualan yang dekat aja deh, yang Cikarang ya silahkan. Berarti isinya yang Cikarang aja. Kalau misalnya saya pengennya yang Bandar Lampung aja karena teman-teman kita juga ada yang domisili di Lampung gitu ya, di Bandar Lampung. Ya sudah kalau fokus Lampung ya Lampung aja silahkan gitu. Maaf Pak, Ya, silakan Bu. saya kan tadi ketinggalan nih Pak. Jadi intinya garis besarnya saya ngasih akun ke Bapak, nanti Bapak postingan iklan, terus saya milih untuk iklanin yang perumahan mana gitu Pak. Oke, saya ulangin Bu ya. Jadi tugas Ibu itu, Ibu bikin akun Facebook ya Bu. Bikin akun Facebook, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10 boleh silahkan. Setelah Ibu bikin Facebook baru, kemudian Ibu storekan ke saya tuh nomor WA-nya ya Pak, username sama passwordnya Bu. Oh baik. Kemudian Ibu pilih mau ikutan project yang mana postingannya. Kan tadi saya sudah sampaikan ada 4, ada Tasnim Osmani, kemudian ada Rakila, ada Gria Mahapiro, sama ada Pesona Akila Cikarang. Ibu silahkan pilih mau yang mana fokusnya. Nah, nanti saya yang posting saya Bu, Ibu nggak usah posting. Gitu. Kalau satu akun satu project bisa? Bisa. Kan nanti ada Ibu masukin tuh di daftar ya. Ibu daftar bisa masukin nama, nomor WA, kemudian email sama username. Pilih project yang mana, misalnya Cikarang. Kemudian bikin lagi akun yang kedua mau project khususnya di Tasnim misalnya. Akun ketiga mau fokus di mana, keempat mau fokus semua, silakan. Berarti nanti saya yang milih-milih. Gitu. Baik. Berarti nanti di grup WA yang dikasih itunya ya, formnya. Terus saya share deh, habis acara ini saya share ke itu ya, ke grup. Nanti silakan diisi. Kalau punya Facebook lama ya silakan diisi aja. Kalau misalnya buka Facebook yang lama, cuma nanti Facebook yang lama saya nggak akan posting banyak-banyak gitu ya, khawatir keblokir juga. Makanya saya sebaiknya nanti bikin baru. Kalau baru kan saya bisa ngegas tuh, bisa 100 postingan per hari gitu ya. Kalaupun keblokir ya tinggal bikin lagi aja. Tapi kalau misalnya Facebook yang lama kan sayang juga kalau keblokir. Tapi kata Pak Junior tadi, kalaupun keblokir katanya hanya marketplace-nya aja yang keblokir. Kalau akunnya masih aman, kata Pak Junior. Dan itu bisa kembali lagi dalam waktu sebulan, bisa nongol lagi. Yang diblokir itu adalah marketplace Facebooknya aja, kalau akunnya nggak diblokir. Ya, oke ya. Assalamualaikum Pak Tatang. Siap, silakan. Ya, saya juga tadi ketinggalan juga nih. Udah agak sedikit pencerahan, udah agak ngerti nih. Cuman mungkin belum tahu nih, ada harganya nggak nominal, misalnya kalau satu akun satu perumahan, kalau ada empat akun atau untuk 4 perumahan tuh kena biaya sama atau beda gitu. Itu aja sih Pak, bicara harga. Biaya apa Pak? Ada biaya nggak buat postingan ke marketplace ini? Nggak ada. Kan saya yang posting. Oh gitu. Siap. Jadi Bapak siapin aja akun yang banyak. Misalnya Pak Holid nih. Siap. Istri saya nganggur nih atau adik saya nganggur nih, gitu kan. Mau ikut jualan, mau jualan apa, mau jual bueno atau properti, silakan kasih aja ke saya nomor akunnya, nanti saya yang postingin. Oke siap Pak. Makasih Pak Tatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Susi, Pak, kalau satu FB isinya postingan 2 rumah dan 1 bueno boleh ya? Yang pasti akan saya bagi Bu, tidak akan saya campur ya. Jadi misalnya kan dalam sehari itu saya posting cukup sekali aja. Jadi satu kali misalnya gini, satu akun saya posting misalnya hari ini Bu Susi
saya postingin ke Facebook itu ada 50 untuk properti. Dan 50 lagi untuk si Bueno. Jadi saya tidak bisa campur antara produk Bueno sama properti. Jadi misalnya gini, dari jam pagi saya start tuh misalnya habis subuh saya nyalain gitu ya. Dari subuh sampai jam 12 siang saya postingin teman-teman untuk properti. Nanti dari jam 12 sampai malam saya postingin jualan Bueno, dan itu akunnya dipisah, jangan disamain karena tadi keterbatasan masalah limitnya postingan per hari. Kalau misalnya posting 50 pagi 50 sore berarti kan jadi 100 tuh, rawan juga tadi kena blokir. Jadi saran saya kalau misalnya mau jual Bueno, bikin akun khusus aja Bueno gitu ya. Kalau untuk properti aja. Jadi nanti postingnya saya bagi dua. Jadi ada dari pagi sampai siang posting properti, misalnya ada 1000, jadi 1000 postingan. Kemudian dari siang sampai malam khusus Bueno gitu, Bu. Assalamualaikum Pak Tatang. Kan Salam. saya telat. Iya, Bu. Gak ngerti. Maksudnya Bapak yang nge-share itu gimana ya Pak ya? Saya telat tadi masuknya Pak. Ya, jadi gini, Bu. Saya mau pipis. Ibu ini aja, Ibu siapin itu aja, siapin akun aja Ya mau pipis. sama kakak. Ibu siapin aja, Bu, akun Facebook. Papanya udah tidur. Akun Facebook siapin. Nanti saya yang posting. Kakaknya udah tidur, Ayah. Gitu, Bu. Ayah, kakaknya udah tidur. Iya. Bang dulu atau gimana? Kenapa, Ibu? Jadi saya add Facebook Bapak, berteman dengan Bapak di Facebook atau gimana Pak? Iya, nanti di grup aja, Bu. Nanti kalau Ibu udah ngisi form, nanti ada grup khusus ya untuk saling share, saling add temen gitu ya. Gitu, Bu. Yuk, Penjelasan silakan. aku nggak nyambung sih Pak. Sebentar ya, saya off dulu bentar ya, 5 menit bentar. Halo. Silakan tadi ke toilet dulu. Masih ada yang menanyakan? Ya, Pak. Enggak, kalau yang terlambat sih mungkin lebih baik lihat ulangannya saja, Pak. Iya, nanti Itu ada di YouTube mungkin. ya. Oke, saya jawab dulu ya ini pertanyaan ya. Bu Eka, berarti aman ya Pak satu akun produk?
Ya Kang, kalau gitu mah satu akun satu produk. Iya, satu akun satu produk, Bu. Pak Bagus, satu akun buat Rakila dan akun lainnya buat Mahafiro. Misalnya begitu ya, Pak? Iya, begitu sih, Pak. Jadi misalnya saya jadwalkan nanti begini. Hari ini untuk hari besok nih, besok Senin. Saya berarti besok Senin tuh misalnya posting Tasnim dulu deh. Tasnim gitu kan. Kalau banyak kan bisa seharian tuh posting tuh. Pengalaman saya sih untuk 800 sampai 1000 postingan itu dari jam 7 sampai jam 1 siang tuh baru selesai. Kemudian besoknya lagi postingan project lain gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang satu akun satu properti. Oke ya, udah bisa nangkep semuanya ya. Tugasnya bikin baru aja akun Facebook. Iya Pak, paham. Oke, siap. Oke, kalau sudah tidak ada, ini udah jam 9.30. Ini Pak Junior. Iya Pak, nanti saya coba bikinin jadwal ya postingannya. Misalnya hari ini jadwal apa, besok jadwal apa. Terus saya bikinin jadwalnya ya. Oke ya Pak, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah ikut nyimak di materi malam ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa mendapatkan hasil ya, dan itu tidak terlepas dari usaha kita, dan kita hanya bisa berusaha. Masalah postingan dan tidak itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.